teman-teman, kami dari kelompok G kelas B Kesehatan Masyarakat. Pada kali ini kami akan membahas mengenai salah satu bentuk sediaan farmasi, yaitu plester. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, alat kesehatan adalah instrumen aparatus, mesin perkakas, implan, regen in vitro, dan kalibrator perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu diagnosis, pencegahan, pemantauan, perawatan, atau meringankan penyakit. Yang kedua, diagnosis, pemantauan, perawatan, meringankan atau memulihkan cedera. Yang ketiga, pemeriksaan, penggantian, pemodifikasian, atau penunjang anatomi atau proses fisiologis. Yang keempat, menyangga atau mempertahankan hidup. Yang kelima, mengontrol pembuahan. Yang keenam, desinfeksi alat kesehatan. Yang ketujuh, menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia yang aksi utamanya di dalam atau pada tubuh manusia tidak mencapai proses farmakologi, imunologi, dan metabolisme, tetapi dalam mencapai fungsinya dapat dibantu oleh proses tersebut. Pengertian plester. Plester adalah bahan yang digunakan untuk pemakaian luar, terbuat dari bahan yang dapat melekat pada kulit dan menempel pada pembalut. Plester dimaksudkan untuk melindungi dan menyangga, dan atau untuk memberikan daya perekat dan daya maserasi, dan juga untuk memberikan pengobatan jika melekat pada kulit. Plester yang mengandung obat telah lama digunakan untuk pemberian obat secara lokal atau regional sebagai bentuk dasar pemberian obat transdermal. Plester ditemukan oleh Early Dixon pada tahun 1920. Selanjutnya adalah fungsi dari plester. Yang pertama, sebagai pembalut luka ringan seperti lecet, tergores, bekas suntikan, atau gigitan serangga. Nah, biasanya plester yang digunakan adalah plester yang terdapat bantalan. Fungsinya itu untuk menjaga luka ringan dari lem pada plester. Selanjutnya ada sebagai pembalut luka setelah operasi. Nah, plester tanpa bantalan biasanya digunakan untuk menutupi luka yang lebih besar dan juga lebih serius. Jenis luka yang biasanya ditutupi plester tanpa bantalan adalah luka operasi atau luka yang lebih besar. Selanjutnya ada sebagai pelekat alat kesehatan lain, misalnya seperti perekat untuk kasa atau kapas dan juga perban yang berfungsi untuk menutupi luka. Biasanya plester yang digunakan adalah plester tanpa bantalan. Nah, plester ini berguna untuk menempelkan kasa agar tetap pada tempatnya. Yang terakhir itu ada melindungi luka dari terbentur, rusak, atau kotor. Nah, ini tujuannya untuk agar tidak terkena infeksi yang lebih lanjut. Jenis-jenis plester. Plester dibedakan berdasarkan golongan, bahan, dan bentuk. Berdasarkan golongan, plester dibedakan menjadi 4, yaitu autoclave tape, adhesive tape, medical tape, dan surgical tape. Autoclave tape. Autoclave tape digunakan untuk mengontrol keadaan mesin sterilisasi, untuk membedakan kemasan atau alat mana yang telah mengalami proses sterilisasi dan sebaliknya. Pada suhu 121 derajat, plester ini mengalami perubahan warna. Adhesive tape. Adhesive tape atau plester roll-rollan yang digunakan sebagai penutup luka atau menempelkan kasa pada tubuh. Dikenal juga sebagai plester yang berpori berwarna merah kecoklatan dan agak tebal. Medical tape. Medical tape merupakan plester yang mengandung obat seperti salonpas, tokuhon, dan koyo cap cabe.
Surgical tape. Surgical tape adalah plester yang digunakan dalam pembedahan, yang tidak meninggalkan residu dan tidak menimbulkan rasa sakit apabila dilepaskan dari tubuh, dan tidak menyebabkan gatal-gatal serta alergi pada kulit. Berdasarkan bahan, plester dibedakan sebagai berikut. Set and overpori, contohnya Leukoplast, elastik, contohnya Handyplast, sutra, contohnya Leukosilk, krayon, contohnya Microfor, kertas, contohnya Leukopor, plastik waterproof, contohnya Setonplast Blendem. Berikut adalah gambar dari Leukoplast, Handyplast, Leukosilk, Microfor, Leukopor, Setonplast Blendem. Berdasarkan bentuknya, plester dibedakan menjadi 3. Yang pertama strips, contohnya Tensoplast. Yang kedua roll, contohnya Tensotip. Yang ketiga lembar, contohnya Fixomold. Selanjutnya ada cara penggunaan plester. Sebenarnya untuk cara penggunaan plester sendiri itu biasanya sudah tertera ya pada masing-masing kemasan di setiap plesternya. Kita di sini ada 8 cara untuk penggunaan plester pada umumnya. Yang pertama itu untuk tempat pelekatan plesternya sendiri itu dilihat sesuai instruksi yang ada dalam label kemasan atau bisa dikonsultasikan dengan apoteker saat kita membeli plesternya. Selanjutnya itu jangan ditempelkan pada kulit yang memar atau yang terdapat luka. Berikutnya, jangan ditempelkan dalam lipatan kulit atau di bawah pakaian yang ketat. Pindahkan tempat patch pada setiap periode tertentu. Selanjutnya yang keempat itu pasang patch atau plester dengan tangan yang bersih dan kering. Kenapa? Karena jika tangan kita ada kotor atau kuman gitu, maka kuman itu bisa saja menempel pada plester yang akan kita tempelkan. Selanjutnya itu bersihkan dan keringkan tempat untuk pemasangan plester. Nah, sebelum ditempelkan tadi, bersihkan dahulu nih tempat atau bagian tubuh yang akan kita tempelkan plester itu. Selanjutnya, ambil patch dari wadah dan jangan sentuh bagian obatnya. Nah, ada salah satu jenis patch atau plester yang biasanya di bagian tengah itu sebagai obatnya, dan diusahakan ketika mau menempelkan plester itu jangan dipegang bagian tersebut, kita bisa memegangnya bagian sampingnya gitu. Selanjutnya tempelkan pada kulit dan tekan kuat, gosok bagian tepinya agar menempel. Nah, setelah kita tempelkan, kita tekan lagi tuh bagian samping-samping plester, tekan dan pastikan bahwa plester itu sudah merekat dengan tepat. Dan yang terakhir itu lepaskan dan ganti sesuai petunjuk. Jadi untuk yang terakhir dilihat lagi itu petunjuknya. Plester ini jika dilihat sudah tidak layak dan kurang bagus, itu bisa diganti dengan plester yang lebih baru supaya penggunaan plesternya jauh lebih efektif. Keunggulan plester. Yang pertama, untuk mengurangi rasa sakit jika dibandingkan dengan sediaan injeksi yang harus disuntikan melalui mulut. Yang kedua, patch memiliki efek samping yang lebih sedikit dari obat-obatan oral atau mencegah iritasi pada saluran pencernaan. Yang ketiga, patch topikal adalah alternatif orang-orang yang tidak bisa atau memilih untuk tidak mengambil obat atau suplemen oral. Yang keempat, hemat biaya. Yang kelima, untuk meningkatkan kepatuhan pasien. Yang keenam, mudah dihilangkan jika terjadi reaksi alergi. Dan yang terakhir, untuk meminimalkan efek samping dari overdosis. Syarat pembuatan patch atau plester: yang pertama, mempunyai kadar air yang relatif kecil. Yang kedua, permukaan patch harus rata dan tidak mengkerut selama penyimpanan. Yang ketiga, bahan obat dan bahan tambahan harus terdistribusi merata. Yang keempat, mampu melepaskan bahan aktif dalam jumlah yang cukup. Dan yang terakhir, mampu berpenetrasi ke dalam kulit sesuai dengan tujuan pengobatan. Selanjutnya adalah komponen-komponen plester. Secara sederhana terdiri atas yang pertama, clear backing atau lapisan penyangga, biasanya terbuat dari lapisan polister, ethylene vinyl alcohol atau EVA, atau lapisan polyurethane, di mana lapisan ini berguna untuk melindungi obat dari air dan sebagainya yang dapat merusak obat.
lapisan ini harus lebih luas daripada lapisan di bawahnya. Yang kedua, drug reservoir atau lapisan yang mengandung obat atau zat aktif beserta dengan perlengkapannya seperti material pengatur kecepatan pelepasan obat dan sebagainya. Yang ketiga, lapisan perekat atau semacam lem untuk menempelkan impermeable bag beserta drug reservoir pada kulit. Yang keempat, lapisan pelindung yang akan dibuang ketika plester digunakan. Nah, lapisan ini juga berguna untuk mencegah melekatnya lapisan perekat pada kemasan sebelum digunakan. Terkadang ada pula lapisan tambahan yaitu red controlling membrane yang terbuat dari polipropilen berpori mikro dan yang berfungsi sebagai membran pengatur jumlah dan kecepatan pelepasan obat dari sediaan menuju permukaan kulit. Kemudian pembahasan terakhir adalah mengenai contoh-contoh beberapa produk beserta zat aktif yang terkandung di dalamnya. Teman-teman bisa perhatikan tabel yang dipaparkan di situ. Ada nama beberapa produk, kemudian ada zat aktif yang terkandung di dalamnya, kemudian ada tipe dari transdermal patch-nya, kemudian yang terakhir ada tujuan dari penggunaannya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.